Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rangga Batu Prasetyo, NIM 1918048. Di sini saya ditugaskan menjelaskan pada bagian PowerPoint dari tugas besar saya, yaitu pemodelan dan simulasi sistem antrian alat tulis kantor menggunakan metode Monte Carlo. Kami dari kelompok A6. Pertama, definisinya terdapat simulasi. Simulasi sendiri merupakan meniru proses real yang disebut sistem dengan sebuah model untuk memahami bagaimana sistem tersebut bekerja. Kemudian terdapat model. Model merupakan deskripsi logis tentang bagaimana sistem bekerja atau komponen-komponennya bereaksi. Dengan membuat model dari suatu sistem, maka diharapkan dapat lebih mudah dan melakukan analisisnya. Nah, pada definisi terdapat dua definisi di sini. Ini ternyata sama. Kemudian terdapat latar belakang. Nah, latar belakang sendiri kita fokus pada alat tulis kantor ATK. ATK merupakan perlengkapan kantor yang sangat-sangat berguna dan penting. Jika tanpa adanya ATK tersebut, proses pekerjaan akan terganggu, bahkan tidak akan terselesaikan, sehingga proses administrasi dan pembelajaran akan terganggu dalam aspek waktu dan kebutuhan. Alat tulis kantor merupakan benda-benda yang selalu dipakai dan selalu berguna dalam pelaksanaan pekerjaan sehari-hari. Tetapi untuk persediaan pada alat tulis kantor itu biasanya agak kurang tertata gitu. Jadi kayak tidak sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan. Kadang kadang kelebihan atau kekurangan kita kita menggunakan secara berlebihan gitu, jadi kayak nanti tidak sesuai dengan apa yang ditentukan gitu. Nah, kita menggunakan metode Monte Carlo. Monte Carlo merupakan metode simulasi yang didasari pada pemikiran penyelesaian suatu masalah untuk mendapatkan hasil yang lebih baik dengan cara memberi nilai sebanyak-banyaknya. Nilai bangkitan atau mengacak random nomor seperti seperti nomornya itu kita acak jadi untuk mendapatkan ketelitian yang lebih tinggi. Fungsinya dari metode penelitian yaitu memudahkan para peneliti dalam mendapatkan data yang valid dengan cara yang sudah tersusun berdasarkan urutan yang sudah dibuat sebelumnya. Nah, kemudian perancangannya sendiri yaitu kita mendeskripsikan masalahnya, kemudian menganalisa masalahnya, menetapkan tujuan, mempelajari berbagai literatur dari website, kemudian mengumpulkan datanya. Nah, terus semua akan diolah datanya itu menggunakan metode Monte Carlo. Itu. Kemudian kita mengimplementasikannya dengan pengujian. Nah, di sini terdapat data-data yang sudah di sudah di sudah didapatkan pada pada kelompok kami, yaitu seperti ini ya, kode ATK 001 gitu ya, nama ATK, kertas HPS misalnya gitu. Jadi setiap bulan itu tercatat kayak kita menggunakan 3 kertas, kemudian Oktober 0 kertas, November tanggal 18 itu 2 kertas, jadi setiap bulannya dihitungnya itu. Nah, kemudian Januari 19 itu 1 kertas, totalnya 13 kertas selama selama
6 bulan ya, 6 bulan 6 bulan berjalan. Jadi kita totalnya itu mengeluarkan 13 kertas HPS. Kemudian ketika 002 kodenya yaitu kertas karton pada tanggal 18 bulan September itu kita nggak pakai ya, 0. Di bulan selanjutnya itu kita menggunakan 2, selanjutnya lagi menggunakan 5, totalnya nanti jadi 12, seterusnya gitu sampai 6 bulan. Sama halnya dengan pulpen, kita menggunakan semuanya 6 bulan tuh, jadi nanti keseluruhannya ini semua ditotal jadi 39. Jadi ini selama 2018 gitu tahun ajarannya, pada 2018 gitu. Nah, pada ajaran kedua ini yang pertama, ini yang kedua ya, salah tulis teman saya. Nah, pembelian alat tulis kantor pada tahun ajaran kedua itu ganti gitu, semisal kertas HVS nya kayak 5 kemudian 2, jadi kita menggunakannya itu 5, 2 setiap bulan sampai 6 bulan juga sama, dan keseluruhannya nanti kertas HPS, kertas karton sama pulpen itu nanti ditotal gitu. Nah, pada hasil pembahasannya semua akan kayak pertama kita tentukan distribusi probabilitasnya untuk variabel-variabel pentingnya. Dalam menetapkan distribusi probabilitas, peneliti mengambil 3 contoh. Jadi kita mengambil 3 contoh jenis alat tulis kantor, yaitu kertas HPS sama kertas karton, pulpen. Nah, yang tadi itu kita ambil, nggak semuanya gitu. Kemudian ini, jadi dapat pembelian ATK 001 kode 001 dari kedua ajaran ke-1 sama kedua itu ini pembeliannya. Frekuensi permintaan, jadi pemakaian itu ini frekuensinya. Terus distribusi yang didapatkan, distribusi probabilitasnya ini. Nah, itu selama 6 bulan itu kita dapat distribusi probabilitas sekitar 1,00 seperti itu. Kemudian selanjutnya akan dilanjutkan teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pramesti Mega Alisa Wibisono Putri, NIM 1918003. Di sini saya akan menjelaskan kelanjutan dari rekan saya tadi, masih tentang distribusi probabilitas ATK tahun 2018 tahap 1. Di sini pada pembelian ATK 002 datanya itu 0, kemudian frekuensi permintaannya itu 2 selama 6 bulan, kemudian distribusi probabilitasnya itu 0,33. Kemudian pembelian data kedua itu 2, kemudian frekuensi permintaan selama 6 bulan itu 2, kemudian distribusi probabilitasnya itu 0,17. Nah, di sini data yang ketiga yaitu 3, kemudian frekuensi permintaannya 1 selama 6 bulan, distribusi probabilitasnya 0,17. Kemudian pembelian ATK 002, data yang berikutnya itu 5, kemudian frekuensi permintaan selama 6 bulan itu 1, kemudian distribusi probabilitasnya itu 0,17, kemudian hasilnya 1. Untuk pembelian ATK 003 juga sama, datanya ada 0, 1, 2, 3, 8, kemudian frekuensi permintaannya 2, 1, 1, 1, 1 selama 6 bulan. Distribusi probabilitasnya 0,33 dan 0,17. Kemudian
Distribusi probabilitas ATK tahun 2018 tahap 2 untuk pemberian ATK 001 yaitu 0, 2, 5, kemudian frekuensi permintaannya yang berbeda dari data sebelumnya. Di sini ada 2, 3, 1 selama 6 bulan, kemudian distribusi probabilitasnya juga 0,33, 0,50, 0,17 dan totalnya itu 1. Pembelian ATK 002 0, 2, 3, 4 frekuensi permintaannya 2, 1, 1, 2 selama 6 bulan, kemudian distribusi probabilitasnya 0,33, 0,17. Kemudian pada slide berikutnya distribusi probabilitas ATK tahun 2018 tahap 2 pembelian ATK 003 itu 0, 1, 2, 3, 7, kemudian frekuensi permintaannya 2, 1, 1, 1, 1 selama 6 bulan. Distribusi probabilitasnya 0,33, 0,17, 0,17, 0,17, 0,17 dan totalnya 1. Kemudian tahap kedua yaitu menghitung dan menetapkan distribusi kumulatif berdasarkan distribusi probabilitas. Menghitung distribusi kemungkinan kumulatif untuk variabel pada tahap pertama. Nah, di sini itu maksudnya menghitung dan menetapkan distribusi kumulatif itu dari data distribusi probabilitas sebelumnya. Nih, di sini distribusi kumulatif ATK tahun 2018 tahap 1 pembelian ATK untuk 001 yaitu 0, 1, 2, 3, 7, kemudian frekuensi permintaan 2, 1, 1, 1, 1 selama 6 bulan, distribusi probabilitasnya sama, kemudian kemungkinan kumulatifnya 0,33, 0,50, 0,67, 0,83 dan totalnya itu 1. Pembelian ATK 002, 0, 2, 3, 5, kemudian frekuensi permintaannya 2, 2, 1, 1 selama 6 bulan. Distribusi probabilitasnya juga sama. Kemudian kemungkinan kumulatifnya 0,33, 0,67, 0,83 dan totalnya 1. Distribusi kumulatif ATK tahun 2018 tahap 1 juga sama. Di sini ada ATK 003. Kemudian distribusi kumulatif ATK tahun 2018 tahap 2. Data pembeliannya sama seperti sebelumnya, kemudian frekuensi permintaannya juga, kemudian distribusi probabilitasnya juga sama. Nah, kemungkinan kumulatifnya itu sedikit berbeda dari sebelumnya. Kemudian slide selanjutnya menghitung dan menetapkan interval acak berdasarkan distribusi probabilitas dan distribusi kumulatif. Setelah menentukan probabilitas kumulatif untuk setiap variabel, selanjutnya menentukan batas angka yang mewakili tiap hasil. Hal tersebut ditunjukkan pada interval angka random. Nah, di sini maksudnya interval angka acak itu dari kemungkinan kumulatif yang sudah kita dapatkan sebelumnya. Pada tahapan ini akan dijelaskan oleh rekan saya yang lain. Terima kasih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Suryanto Ramadan, NIM 1918020, ingin melanjutkan penjelasan dari kelompok saya yang sebelumnya. Sebelumnya di sini saya akan menjelaskan lebih detail lagi ya untuk yang telah dijelaskan sama teman saya. Oke, di sini saya menggunakan Excel, bukan dari PPT yang seperti teman saya. Ini saya akan menjelaskan semua perhitungannya. Nah, yang pertama kita sudah dapat data-data yang dibutuhkan. Untuk selanjutnya kita mulai dari mencari frekuensi terlebih dahulu. Untuk frekuensinya berapa? Di sini. Lalu untuk semua frekuensinya kita jumlah. Hasilnya 6. Untuk frekuensi ini
dapat dari jurnal yang sudah digunakan ya. Selanjutnya mencari distribusi probabilitasnya. Untuk distribusi probabilitasnya ini didapat dari total semua frekuensi dibagi dengan frekuensi yang pertama. Untuk yang pertama ya, dan hasil yang didapat 0,33. Untuk seterusnya sama, total dibagi sama frekuensinya, total frekuensi dibagi frekuensi satu frekuensinya. Ini semua sama, terus ditotal lagi untuk distribusi probabilitasnya dan hasilnya 1. Untuk selanjutnya mencari kumulatifnya. Untuk kumulatif ini untuk yang data pertama ini diambil dari distribusi probabilitasnya. Dan terus untuk yang kedua, ini didapat dari kumulatif pertama, kumulatif yang sebelumnya ditambah sama distribusi probabilitas yang urutan sama seperti kumulatif yang kita hitung sekarang. Dan untuk hasilnya terdapat seperti ini. Untuk yang seterusnya ini sama. Jadi kita langsung ke interval. Untuk interval ini kita lihat di kumulatifnya. Di sini kita kalikan 100. Ini sebenarnya gini ya. Sebenarnya sebentar. Nah, sebenarnya seperti ini. 2 angka di belakang 0. Seharusnya begitu. Tapi berhubung ini untuk yang 0 angka di belakang 0 itu kalau kita bikin 2 itu akan dibulatkan secara langsung seperti ini. Di sini kan ada 0,67. Coba kita lihat. Nah, ini sebenarnya 0,66. Jadi di sini kita pakai 0,66. Begitu. Nah, interval ini kita ambil dari sini. Untuk interval pertama kan pasti 0, terus yang terakhir kita ambil dari kumulatif dikali 100. Jadinya kita dapat 33. Untuk yang selanjutnya sama. Jadi kita ambil setelahnya kumulatif yang interval yang sebelumnya. Itu angka setelahnya berapa, terus sama seperti sebelumnya. Di sini dikali 100. Untuk yang lainnya sama. Untuk yang data yang lain mungkin sama ya. Jadi kita langsung ke bilangan acak. Untuk bilangan acak ini kita gunakan rumus ini. Rumus ini sebelumnya kita gunakan rumus ini. Kita gunakan di sini untuk mencari X1. Untuk XI-nya untuk yang pertama, untuk yang iterasi ke 0 kita dapatkan dari di sini
sudah ada syaratnya. Untuk X0 22, untuk nilai A-nya 2. Untuk nilai A-nya ini konstanta perkalian ya. Ini terserah kita mau bikin berapa. Di sini saya bikin 2. Terus C-nya ini 79 sama M 99. Nah, di sini untuk X0-nya kita dapat 22. Terus ini cuman untuk mempermudah aja ya. Kita hitung terlebih dahulu yang di dalam kurung. Ini kita hitung terlebih dahulu untuk X yang sebelumnya itu berapa, 22. Terus kita ambil data A sama C-nya di sini. Jadi 22 dikali 2 ditambah 79 hasilnya 123. Terus untuk yang di sini kita hitung modulus dari nilai dari yang kita hitung sebelumnya yang di dalam kurung dengan nilai M-nya. Jadi hasilnya 24. Untuk yang seterusnya sama. Kita langsung ke di sini. Kita mencari hasil dari perhitungannya. Untuk di sini, maaf sebelumnya yang tadi, untuk yang iterasi 0 kita tidak cari, jadi kita langsung ke iterasi yang pertama. Untuk yang pertama di sini 24 ya, 24. Jadi hasilnya 24 ini 0. 24 0. Terus 28 juga 0. Untuk 36 ini 1, benar. Terus 52. Di sini 52. Jadi hasilnya 2. Selanjutnya di sini 84. Nah, masuk sini. Nilainya 7. Yang terakhir di sini 49 di 1. Maka kita totalkan semua. Di sini totalnya 11. Untuk yang lain sama juga ya. Nanti berarti di sini untuk bulan depan peramalannya kita mendapatkan pesanan sebanyak 11 pack untuk yang ATK 001. Untuk yang ATK 002 ini sama 11. Dan untuk yang 3 ini kita mendapatkan pesanan 12. Gitu. Mungkin cukup seperti itu. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.